Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada hari ini kita akan memulai pengajian kitab Safinatun Najah, yaitu menerangkan terkait dengan usuluddin dan ilmu fikhi ataupun ilmu fikih. Kita mulai, mudah-mudahan bisa berjalan dengan istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah biniyatil qabul al-futuh wal munu wassalamah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li jami'i khalih min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمصنفين ثم نخص وصلنا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم نخصنا الشيخ بكر بن سالم ثم نخص وصلنا الشيخ الإمام العالم الفاضل سالم بن سمر الحضرمي والشيخ Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Abi Abdil Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Bantani wa thumma nakhusu qasna Sayyidina wa Syekhina Al-Sigaf Mahdi bin Syekh Bakar bin Salim wa ila jami' usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim ajma'in bi anna Allah yatakhashahum bir rahmati wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'na bi 'ulumihim wa asrarihim wa karamatihim wa nafahatihim في الدين والدنيا والآخرة خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا ونساء إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بنية تغفر ذنوبهم وتدخلهم الجنة في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتصلح يا الله أمورنا دنيانا وأخرانا وتبلغ جميع مقاصدنا وما نوينا من يد صالحا تجعلنا يا الله ولما عمل صالح محفوظ مرزق مخلص مبارك بنية القبول الفتوى والمن والسلام إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ngawiti ngaji kitab Safinatun Najah sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Gusti Allah Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi dat kang welas asih ing dalem akhirat pokok. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Rabbil Alamina zat kang mengerani wong alam kabeh. Wabihi lan ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa
kulo ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya waddini lan perkara agama wa sallalan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase bendara kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyina kang dadi pungkasane para nabi-nabi wa alihi lan mugi-mugi selawat salam tetap tercurah limpakan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina yo sekabehane la haula ora ana daya kang bisa semikir saking maksiat iku mewujud wala quwata lan ora ana kekuatan kangge kuat ngibadah iku mewujud illa billahi kejaba kelawan pitulunge Gusti Allah sifate Gusti Allah al-aliyyi zat kang maha luhur al-azimi tur kang maha agung. Pada kesempatan hari ini kita akan membacakan kitab Safinatun Najah. Ini kitab yang sangat fenomenal ataupun sangat viral. Kitab Safinatun Najah itu kitab yang sangat viral di Jawa khususnya ataupun di negara kita tercinta yaitu di Indonesia. Saya kenal kitab ini mulai jadi kecil dulu. Ketika SD setelah ngaji Al-Quran langsung dicekoki kitab Safinatun Najah. Dulu inget ngaji itu sampai berkali-kali, bahkan sampai bolak-balik lebih daripada 11 kali belum khatam-khatam. Ini kitab yang terbaik menurut saya. Yang pertama kalinya ngaji kitab kuning, ini kitab Safinatun Najah. Dari SD kenal sampai S1 pun masih ngaji kitab Safinatun Najah. Sampai di rumah sekarang sudah mukim di rumah juga masih ngajinya kitab Safinatun Najah. Dalam bahasa Safinah artinya perahu, An-Najah keselamatan. Yang bisa kita artikan adalah perahu keselamatan. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Safinatun Najah kita diberikan keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kitab ini dianggit ataupun ditulis dikarang oleh ulama Al-Hadramaut Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ini orang Hadramaut, asli Hadramaut. Ini hijrah ke Indonesia. Bahkan ketika dibuka di syarahnya itu kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menerangkan beliau itu asli orang Hadramaut dan bermadhab Asy-Syafi'i, madhabnya Imam Syafi'i. Tapi beliau wafat itu berada di Batavia ataupun wafatnya berada di Jakarta. Makanya beliau makomnya ada di Jakarta. Kurang paham di sebelah mananya. Ada yang mengatakan di pemakaman Curug Purut, ada juga yang mengatakan di belakang Masjid Tanah Abang. Tapi wallahu alam mana yang benar saya juga belum pernah ziarah ke sana. Jadi kita ala barokah membaca kitab ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam kitab ini saya bawakan kitab Safinatun Najah dan disyarahi kitab Kasyifatus Sajah. Ini beliau yang menyarai kitab Safinatun Najah adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau itu asli dari Banten, mensyarah kitab ini.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini suatu adat ataupun suatu kebiasaan para ulama kita itu ketika sebelum menyampaikan ilmu, sebelum berdakwah, berfatwa, pasti beliau-beliau itu tidak lepas dari mengucapkan bismillah. Memang kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala sesuatu yang baik kok tidak diawali dengan bismillah, maka terputus, maksudnya tidak ada berkahnya. Kita mulai ngaji, alhamdulillah hari ini hari Rabu kita mulai ngaji, sangat bagus di dalam kitab Ta'lil Muta'alim kita untuk mengawali kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan berkahnya selalu kepada kita semuanya. Dengan menyebut nama Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu sifat kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada orang mukmin dan orang selain mukmin, berarti non mukmin ataupun non muslim. Makanya ada orang kafir, orang non muslim itu masih diberikan kekayaan di dunia, masih berbahagia. Kenapa ya? Karena masih diberikan sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rahman ini, sifat Ar-Rahman, baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim, ini kasih sayangnya Allah itu khusus diberikan kepada orang-orang yang mukmin ataupun muslim, dan nanti diberikan hanya di akhirat saja, yaitu ketika nanti kita mudah-mudahan ditempatkan tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu tiba-tiba ada kata-kata Bismillah. Ini para ulama mentakdirkan ada kata kerja ataupun ada kalimat fi'il sebelumnya itu yang dihapus ataupun ditakdirkan. Dikarenakan kita mau mengaji kitab Safinatun Najah, maka kita itu mentakdirkan saya memulai kajian kitab Safinatun Najah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau kita mengucapkan bismillah ketika mau ngaji. Bagaimana kalau kita mengucapkan bismillah tapi kalau mau makan? Ya sama. Saya makan dengan menyebut nama Allah. Mau jalan bismillah ya saya, mau jalan dengan menyebut nama Allah. Makanya lafaz basmalah ini lafaz yang tergantung kita muta'aliknya, hubungannya ke pekerjaan apa. Makanya di sini takdirannya biasanya kalau ngaji itu ngawiti ngaji sopo ingsun ing kitab Safinatun Najah. Karena kita mau ngaji dan memang harus kita ucapkan lafaz basmalah. Dan basmalah ini sangat agung karena seluruh kitab itu ya ada 104 diperes menjadi 4 kitab. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, Al-Quran. Dari kitab-kitab itu diperes menjadi Al-Quran, Al-Quran diperas menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah diperas menjadi lafaz basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini kata-kata ataupun lafaz basmalah ini ya sangat agung manfaatnya, sangat agung sekali. Harus kita jangan sampai meninggalkan ucapan yaitu basmalah ketika berbuat apapun, kegiatan-kegiatan yang baik tapi yang tidak maksiat. Jangan sampai kalau mau mencuri Bismillahirrahmanirrahim, nah itu kurang tepat seperti itu, bahkan tidak tepat. Ini pokoknya pekerjaan yang baik
kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji yang 4 perkara, yaitu tetap milik Allah. Segala puji, pujian apapun. Ada pujian Allah memuji pada dirinya Allah, qadim ala qadim. Ada Allah memuji makhluknya, qadim ala hudus. Ataupun hudus ala hudus, makhluknya memuji terhadap makhluk yang lain. Ataupun hudus ala qadim, makhluk memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya itu terkumpul dalam 4. 4 ini semuanya hakikatnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita dipuji, ya jangan GR lah ya, jangan terlalu GR. Pinter banget kamu, ya nggak usah GR. Kenapa? Ya karena kita nggak mempunyai apa-apa kalau nggak dititipi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dipuji bilang Alhamdulillah. Kita kembalikan lagi pujian itu kepada yang berhak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, yang mengatur segala-galanya. Al-alam masih Allah. Yang namanya alam itu segala sesuatu selain Allah, itu namanya alam. Kalau Allah sang khalik, selain sang khalik adalah makhluk, yaitu al-alam. Segala-galanya dari dulu sampai nanti hari kiamat, ini Allah yang mengatur dan Allah yang menjadi raja. Makanya kita harus yakin apapun yang terjadi, ini semuanya Allah yang mengatur. Kita tinggal menjalankan saja. Tidak boleh kita mengatur Allah. Ya Allah, ya Allah, saya harus begini, saya harus begitu. Tidak boleh. Kita hanya diberikan oleh Allah itu untuk berdoa, memohon. Berarti kita meminta. Orang yang meminta adalah orang yang kekurangan. Berarti kita memohon kepada Allah, bukan kita mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya. Dan hanya kepada Allah nasta'inu, memohon siapa saya. Atas apa? Ala umurid dunya, atas segala sesuatu urusan dunia. Kita minta duit, dipakai bol, duit ya. Ya minta sama Allah, ya Allah duit, ya Allah duit, begitu. Minta rizki. Ataupun minta apapun urusan dunia. Ya Allah, pekerjaan saya banyak banget. Karena pekerjaan identik dengan urusan duniawi. Ya Allah, mudahkanlah dalam pekerjaan ini. Diminta sama Allah. Apalagi urusan akhirat. Dunia saja juga kita harus minta kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Urusan akhirat kok tidak minta pertolongan kepada Allah, itu salah. Segala suatu urusan dunia ataupun akhirat ataupun agama, kita hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukti penghambaan kita. Makanya kita itu Abdullah, hambanya Allah. Ya, kita serahkan segala-galanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Mudah-mudahan rahmat takdim ya Allah. Kalau sholawat, Allah bersolawat, itu maknanya Allah memberikan rahmat dan Allah memberikan ta'zim, keagungan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat bersolawat, artinya adalah istighfar. Malaikat memohonkan ampun, mintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita umatnya Nabi bersolawat, artinya adalah ad-doa. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran terangkan, yang bersolawat itu bukan hanya kita saja, orang muslim, manusia saja, bukan. Allah saja bersolawat, malaikat juga bersolawat.
Makanya kita itu ya jangan sampai kalah dengan malaikat. Kita harus juga selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala itu yusholluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian, alaihi wasallimu taslima, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacakan salam dengan salam yang benar-benar salam. Makanya kita jangan sampai dalam sehari semalam tidak mengucapkan sholawat, tidak membaca sholawat. Karena sholawat wajib. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kita merasa menjadi orang beriman, berarti kita harus mengucapkan sholawat. Makanya dalam sholat pasti ada sholawat. Ketika sholat nggak baca sholawat, sholatnya tidak sah. Memang ya sholawat wajib, minimal dalam sehari semalam itu ya, di 5 waktu itu, subuh kita baca sholawat, zuhur baca sholawat, asar, maghrib, isya kita juga baca sholawat. Tapi masa kita hanya baca sholawat ketika sholat saja? Nah ini ya, sesuatu yang sangat tidak bersyukur kita. Kita diciptakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus bersyukur. Buktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan apa? Salah satunya dengan sering mengucapkan nama Nabi, dengan bersolawat dan bersalam kepada beliau. Makanya kalau bisa dalam sehari semalam 24 jam ya, di luar sholat yang kita tambahkanlah mungkin sehari semalam 100 kali. Kalau toh merasa kurang 100 kecil ini, tambahkan 300. Masih mampu kurang, tambahkan 400 mungkin, ataupun 500, masih mampu 1000. Yang terpenting kita selalu senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ataupun sholawat yang lain, banyak sholawat. Nah, sholawat syajaratul nubuwwah yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya fajar shadiq. Baca berapa? 400 kali. Ini sholawat syajaratul nubuwwah. Kata abah saya, guru saya, Habib Segaf Mahdi bin Syekh Badar Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang istiqomah membacakan sholawat 400 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, istiqomah, pasti akan diberikan pohon uang di depan rumahnya. Maksudnya apa? Diberikan rezeki yang tidak akan putus. Itu fadilahnya sholawat. Ya syukur-syukur bukan hanya sholawat itu. Ya mungkin kalau kurang dalam sehari semalam 1000 kali sholawat, ya tambahkan 5.000. Kurang 10.000, semampu kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini terkait dengan sholawat. Mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada pemimpin kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menjadi penutupnya para nabi. Maksudnya apa? Tidak ada nabi lagi ataupun rasul lagi yang akan diutus setelah diutus Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman sekarang tahun 2023 ada yang ngaku nabi,
jangan dipercaya, itu bukan Nabi. Karena setelah Nabi diutus, setelahnya itu tidak ada Allah mengutus Nabi lagi. Kalau toh ada langsung aja dibawa ke yang untuk ukur IQ namanya apa itu? Diukur IQ-nya. Apakah IQ-nya di bawah rata-rata ataupun standar ataupun di atas rata-rata? Yang namanya Nabi ataupun Rasul itu salah satu sifat itu fatonah. Fatonah itu bukan cerdas saja, tapi cerdas tidak ada ukuran. Ketika kau diukur IQ-nya masih bisa diukur, berarti bukan Nabi. Jenius dan jenius itu fatonah. Pokoknya kalau ada salah satu sifat itu, salah satu sifatnya itu pokoknya diukur cepat. Saya yakin tidak ada yang lebih daripada ukuran itu. Makanya intinya kita yakin bahwa saya tidak ada Nabi diutus setelah Nabi Muhammad diutus. Lah nanti di akhir zaman ada Nabi Isa turun, ini beliau turun ke bumi lagi, tapi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, tidak membawakan syariat lagi, ataupun syariatnya Nabi Isa diulang lagi nanti di akhir zaman, tidak. Tapi beliau sholatnya seperti sholatnya kita, dan syariat yang lain juga seperti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Pokoknya tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu diutus. Ya nggak usah percayalah, karena penutupnya seluruh Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salamnya Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau alih di sini, yang namanya alih itu ada dua makom. Ada makom zakat, ada makom doa. Kalau makom zakat itu adalah Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib, atau zuriyahnya Nabi Muhammad SAW, itu makom zakat. Kalau sekarang itu para habaib, para sadat zuriyah Rasulullah SAW. Sampai saat ini masih ada, bahkan banyak para zuriyahnya Rasul, para habaib. Kita yakin para habaib itu adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan makom zakat? Karena beliau-beliau itu haram memakan harta zakat, haram. Para habaib itu nggak boleh memakan harta zakat, karena para habaib itu suci. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakir. Ahlu baitil Mustafa, ahli baitnya Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang yang suci. Lah, sementara zakat itu adalah untuk mensucikan, mungkin zakat fitrah badan mereka, atau mensucikan zakat mal, berarti harta-harta mereka yang mengeluarkan. Berarti itu kotor. Makanya orang-orang yang bersih tidak boleh makan harta-harta zakat. Keluarga Rasul tidak boleh. Ada dua makom doa. Makom doa itu kullu mukminin, setiap orang mukmin itu termasuk termasuk keluarganya Nabi. Pokoknya kita mukmin, siapapun mukmin itu semuanya adalah keluarganya Nabi. Ini sungguh sangat luar biasa. Bahkan kita ini tidak berdoa 24 jam, insya Allah ada yang mendoakan kita, selama kita senantiasa mukmin ataupun muslim. Kenapa? Karena minimal dalam sholat pasti diucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin di Cilacap saat ini sudah jam 2:04. Berarti sholat zuhurnya tadi. Tapi muter ke sana, ganti lagi ada yang sholat zuhur, ada yang mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, ali di sini setiap orang mukmin, orang muslim masuk doa di situ. Berarti intinya orang mukmin, orang muslim itu jadi luar biasa, saling mendoakan. Semuanya penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Ini mendapatkan doa dari bacaan sholawat wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu memang ya kita patut bersyukur, harus bersyukur ditakdirkan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahbihi, dan mudah-mudahan salawat salam tercurah limpahkan kepada para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, itu sahabat. Bagaimana kalau bertemu tapi nggak beriman? Itu bukan sahabat. Ataupun sezaman tapi tidak pernah bertemu dan beriman, bagaimana? Bukan dinamakan sahabat. Seperti halnya Sayyidina Uwais Al-Qarni, itu tabi'in, termasuk tabi'in, bukan sahabat. Kenapa? Karena beliau itu tidak pernah menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bertemu tapi dalam keadaan buta? Tetap dinamakan sahabat ketika dia beriman. Karena kita bukan sahabat, ya kita adalah tabi'in. Karena Nabi punya murid sahabat, sahabat punya murid tabi'in, punya murid lagi tabi'in, punya murid tabi'in. Sampai kita adalah pengikutnya sahabat, pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk tabi'in tapi nggak tahu generasinya itu berapa. Yang terpenting kita ikut kiai, manut kiai, gondeli sarunge kiai. Oh kan ikut saja kiai. Kita ahli sunnah wal jamaah di Indonesia mayoritas adalah orang NU. Kita ikut saja Hashim Asy'ari. Insyaallah kita akan selamat satu perahu dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi gak usah disayangkan ataupun kita bukan sahabat. Bagaimana? Nabi itu pernah bersabda dalam syair diterangkan, tuba liman ro'ani wa amanani, summa tuba liman lam yaroni wa amanani. Beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku, beruntung sekali diucapkan oleh Nabi. Summa tuba, kemudian beruntung. Bagi siapa? Liman lam yaroni wa amanani, bagi orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Ini beruntung. Mudah-mudahan kita jadi orang beruntung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ajma'ina, semuanya sahabat kita cintai semuanya. Tidak membeda-bedakan sahabat A, sahabat B, sahabat C. Adapun ketika ada konflik antara sahabat ataupun ada konflik antara keluarga Nabi dan sahabat, bukan urusan kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang baik, at-taslim, kita as-sukut saja, kita diam, tidak ikut-ikutan, karena kita nggak tahu. Jangan sampai kita mengomentari, wah sahabat ini begini, sahabat ini begini, keluarga Nabi yang ini begini, saya ikut yang ini saja, saya ikut. Tidak boleh. Kita tidak membeda-bedakan sahabat dengan keluarga yang lebih. Pokoknya kita semuanya, kita ahli bait, kita cinta semua sahabat, kita juga mencintai. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan daya untuk kita menyingkir dari maksiat.
ataupun tidak ada kekuatan, kita bisa beribadah. Contohnya ngaji pada saat ini, detik ini. Gak ada kekuatan. Kita saat ini tidak minum minuman keras. Saat ini kita tidak berzina. Saat ini kita tidak lagi ngerasani. Saat ini kita tidak lagi berbuat dosa. Kita bisa menghindar dari segala suatu maksiat itu. Dan kita bisa ngaji pada saat ini, detik ini. Ini atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini bisa beribadah bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, tapi Allah memberikan kekuatan, kita akhirnya bisa beribadah. Kita akhirnya meninggalkan daripada perbuatan maksiat. Intinya segala sesuatu takdir Allah kita harus bersyukur. Jangan mengucapkan alhamdulillah. Kalau takdir menurut kita itu baik, alhamdulillah, ini amatihi tatimmu sholihat. Ketika takdir itu menurut kita mungkin tidak baik, kurang baik, alhamdulillah ala kulli hal. Makanya di sini kita selain membacakan sholawat terbanyak, tapi kita juga banyak membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Di hadis terangkan di sini annahu qala man qala kulla yawmin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abadan. Dalam syarah terangkan Nabi itu bersabda, barang siapa yang setiap hari mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. 100 kali itu ya dihitung sampai 100. Mudah sebenarnya, nggak bayar, nggak usah daftar, langsung saja ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Ini jaminannya Nabi apa? Lam yusibhu faqrun abadan. Tidak bakalan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Berarti kita jadi orang yang sugih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu fadilahnya. Makanya kita wirid, kita selalu zikir kepada Allah, baca tahlil, lafaz la ilaha illallah. Apapun semuanya kita harus ikuti jejak-jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semampu kita, mampunya baca sholawat ya sholawat, mampunya baca Al-Quran ya baca Al-Quran, baca tasbih baca tasbih. Pokoknya kemampuan kita, apa yang kita bisa kita kerjakan semaksimal mungkin, semampu mungkin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini baru khotimah kita Safinatul Anjam. Mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan ilmu manfaat barokah dan akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum